Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tentu kita mempunyai Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan yang sungguh-sungguh mencintai kita. Dia yang ingin menolong kita supaya kita semua menjadi anak Tuhan yang berhasil dan beruntung. Amin saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, bagaimana caranya menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Saudara-saudara, menaklukkan pikiran kita kepada Kristus itu bukan sesuatu yang mudah. Tentu saudara, kalau saudara ingat sesuatu, saudara pasti susah melupakannya. Nah, saudara-saudara, di sini bagaimana caranya kita bisa menaklukkan pikiran kita. Saudara-saudara, melupakan itu sesuatu yang paling sulit di dalam kehidupan kita. Terutama melupakan yang buruk-buruk. Kalau yang indah-indah pasti mudah. Tetapi yang buruk-buruk untuk melupakan itu biasanya nggak bisa. Sampai seseorang itu bisa tidak tidur. Sampai semalaman nggak bisa tidur. Sampai tensinya rendah sekali. Dan kalau berjalan dia pasti jatuh. Sampai dokter mengatakan, oke, better saja. Kemudian dokter itu bertanya, kok ibu bisa jadi begini, kenapa? Pasti ibu memikirkan sesuatu. Tetapi saudara-saudara, karena ibu ini tidak mau mengungkapkan, karena dia merasa malu kalau mengungkapkan, maka dia tidak mengaku apa yang sebetulnya dia pikirkan. Saudara-saudara, melupakan adalah sesuatu yang paling sulit di dalam kehidupan kita. Tidak mudah. Kita tidak bisa melupakan hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Bagaimana saudara-saudara caranya supaya kita dapat melupakan hal-hal yang buruk dalam hidup kita? Saudara, mari kita akan coba lihat lagi. Yang pertama-tama, kita harus menggunakan senjata Allah. Ya, kita harus menggunakan kuasa Allah. Saudara, ini penting sekali di dalam kehidupan kita, bahwa kita menggunakan kuasa Allah. Kalau saudara tidak menggunakan kuasa Allah, ingatan saudara, memori saudara, itu nggak bisa hilang kalau tidak menggunakan kuasa Allah. Saudara-saudara, kita semua manusia, kita mempunyai pengalaman yang sama. Kalau ada hal-hal yang pahit, yang sakit dalam hidup kita, tentu kita tidak bisa melupakan. Nah, saudara-saudara, Tuhan memberi jalan bahwa pikiran, saudara, pikiran kita itu bisa ditaklukkan. Bagaimana caranya, saudara-saudara? Jangan gunakan pikiran saudara. Caranya, bypass terus pikiran saudara. Saudara, jangan gunakan. Saudara, kalau kita sudah lama tidak menggunakan komputer, pasti kita lupa. Kalau kita tidak biasa menggunakan program komputer, ya, bahasa komputer, pasti kita lupa. Saudara, kalau kita tidak biasa menggunakan bahasa dalam sehari-hari, entahkah itu bahasa Inggris atau bahasa daerah, saudara juga pasti lupa. Ingat, senjata yang dinamakan kuasa Allah itu adalah kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita, saudara, salah satu karunia-Nya atau salah satu tandanya atau tanda satu-satunya adalah berdoa dalam bahasa roh. Orang yang berdoa dalam bahasa roh, pasti dia tidak
menggunakan akalnya. Tidak gunakan memorinya. Ya. Kalau saudara tidak gunakan akal saudara, dan saudara tidak gunakan memori saudara yang ada di dalam pikiran saudara, maka dia tidak mereview, mengingat kembali, ya, atau tidak menggunakan apa yang terjadi, lupa. Saudara-saudara, saya juga pandai di dalam hal mengalign hard disk zaman dulu. Kalau saya harus mengalign lagi, adjust lagi, ya, supaya data-data yang ada di dalam hard disk itu bisa dibaca lagi. Saudara-saudara, pasti saya perlu mengingat-ingat kembali. Ingat-ingat akan apa yang pernah saya lakukan dulu. Apa yang pernah saya pelajari, apa yang pernah saya lakukan dulu. Dan saya perlu mengingat-ingat akal saya dulu. Kalau menangani hal-hal yang sulit seperti ini, apa yang harus aku lakukan? Jadi saudara harus mengingat kembali. Nah, saudara-saudara, jadi kalau saudara berdoa dalam bahasa roh, saudara tidak mengingat-ingat lagi. Ingat-ingat apa? Ya sudah, apa yang saudara katakan itu adalah kata-kata yang baru. Kalau di dalam hati, pikiran saudara ada logika, ada akal, tapi akal yang baru. Ya, jadi bukan akal yang lama, bukan ingatan yang lama. Atau suka disebut oleh Tuhan itu adalah spontanitas. Ya, firman yang spontanitas. Penyataan-penyataan yang spontanitas dari Tuhan. Jadi dari roh, kemudian saudara tidak memfilter dengan pikiran, kemudian saudara dengan iman, saudara berkata-kata dalam bahasa roh. Dan itu mengistirahatkan pikiran saudara. Di dalam pikiran ada memori, di dalam pikiran ada akal. Saudara-saudara, jadi itulah yang dikatakan firman Tuhan. Maka mari kita lihat di dalam 2 Korintus 10 ayat yang keempat. Karena itu senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Ini sudah kita bahas kemarin. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ya, saudara-saudara, di sini katakan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Saudara, kalau saudara menggunakan kuasa Roh Kudus, salah satu tandanya adalah berdoa dalam bahasa roh, saudara-saudara. Dan ketika saudara berdoa dalam bahasa roh, atau saudara mendapat nubuatan, atau saudara mendapat penglihatan, itu pasti tidak difilter dengan pikiran kita. Jadi dengan kata lain saya mau katakan, engkau dapat melupakan apa yang ada di dalam pikiranmu, dan engkau pasti tidak menggunakan akal lamamu kalau engkau berdoa dalam bahasa roh. Ya, di situ Tuhan akan mengingatkan dan Tuhan akan memberikan akal-akal yang baru. Dan di sini dikatakan saudara-saudara bisa meruntuhkan benteng-benteng. Saudara, kita sudah pelajari kemarin apa yang disebut benteng. Benteng itu adalah siasat orang. Ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Ini adalah judul atau tema dari khotbah kita pada pagi hari ini, yaitu menaklukkan pikiran pada Kristus. Ya, pikiran tidak mudah ditaklukkan. Kapan kita bisa menaklukkan? Kalau saudara berdoa dalam bahasa roh. Ya, gampang kan saudara? Nggak bisa tidur, berdoa aja dalam bahasa roh.
Inuku rinatandi relaku rinase. Naratando naraso. Saudara nggak gunakan pikiran. Saudara juga tidak gunakan ingatan lagi. Saudara terus aja berdoa dalam roh. Saudara-saudara, maka damai sejahtera, sukacita Allah akan melingkupi engkau. Nah, itu untuk meruntuhkan ingatan dan akal lama kita. Sekarang bagaimana saudara-saudara untuk setelah saudara meruntuhkan, ya, menaklukkan pikiran kepada Kristus, itu terdiri dari dua. Yang pertama-tama saudara harus runtuhkan. Runtuhkan menjadi puing-puing, reruntuhan. Dan saudara, apa yang terjadi ketika itu semuanya runtuh? Ingatan saudara tidak teringat lagi. Ya, kalau saudara sudah bergaul dengan Roh Kudus terus-menerus, saudara-saudara, maka ingatan-ingatan yang lama itu pasti terkubur. Nah, kalau reruntuhan itu sudah bangunan kota atau bangunan reruntuhan atau bangunan yang runtuh atau kota yang runtuh tadi, saudara-saudara, kalau sudah runtuh diapakan? Nah, ini yang jadi persoalan. Kalau sudah runtuh harus dibangun, harus diberi ingatan baru, harus diberi akal yang baru, harus diberi gagasan yang baru, harus diberi angan-angan yang baru, harus diberi ide yang baru, atau maksudnya niat yang baru, harus diberi maksud yang baru. Ya, saudara, sambil jalan kita melihat firman Tuhan, nanti kita akan tahu semua yang ada di dalam pikiran kita. Yang saya sebutkan tadi, yang ada di dalam pikiran kita adalah akal. Pikiran itu apa sih, saudara-saudara? Pikiran itu adalah memikirkan untuk menghasilkan sesuatu. Saya punya pikiran untuk memikirkan sesuatu, untuk menghasilkan sesuatu. Nah, saudara-saudara, seseorang yang mempunyai pikiran, itu saudara-saudara, di dalam pikiran itu ada namanya akal. Ya. Saudara-saudara, saya pernah punya kenalan. Orang ini ingatannya tajam banget. Apa yang kita omong, apa orang yang lain ngomong, apa yang dia dengar dari khotbah, semua ingat. Nah, itu namanya apa, saudara? Itu namanya ingatan, memori. Jadi di dalam pikiran ada memori. Ya. Kemudian saudara, ada orang yang gampang lupa. Ingatannya gampang lemah. Tapi akalnya, saudara-saudara, akalnya. Nah, kalau ingatan itu memori. Ya, saudara, kalau saudara biasa di komputer, setiap saudara input, ya, data, saudara, maka diolah dengan akal, kemudian disimpan di memori, di ingatan. Ya. Jadi, saudara-saudara, apa itu akal? Akal itu adalah berikhtiar, berdaya upaya, memecahkan masalah. Ya, itu namanya akal. Kalau memori, mengingat. Kalau orang, saudara-saudara, gampang lupa, tetapi akalnya jalan. Ya, dia akan berupaya, berikhtiar, ya, berdaya upaya, berikhtiar. Nah, saudara, di dalam pikiran ada itu. Ada akal, ada pikiran, tetapi di dalam pikiran juga akan ada yang namanya angan-angan. Saudara pernah berangan-angan? Nah, angan-angan itu adalah berkhayal dengan data yang ada, ya, dengan data yang ada, ya, misalnya istilahnya mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan. Saya punya data, ya, saya punya uang, ya, atau tidak punya uang, tapi saya berangan-angan untuk menjadi seorang insinyur, berangan-angan menjadi seorang dokter, ya,
Saudara-saudara, saya ini tidak cinta Tuhan sungguh-sungguh. Ya, tidak cinta Tuhan sungguh-sungguh. Ya cinta-cinta, tapi cintanya nggak sungguh-sungguh. Pasti saudara berangan-angan. Ya. Karena apakah saudara itu angan-angannya menjadi orang yang berhasil dan beruntung, tapi nggak cinta Tuhan sungguh-sungguh. Atau tadi punya uang, pengen sekolah. Uangnya ini cukup apa nggak cukup? Ya, masih belum diteliti sungguh-sungguh. Kemudian dia berangan-angan. Ya. Saudara-saudara, jadi kita sudah tahu di dalam pikiran itu ada akal, adalah daya upaya, adalah ikhtiar. Di dalam pikiran kita ada namanya ingatan atau memori. Kemudian ada angan-angan. Ya, kita punya data, tapi data kita kurang valid. Ya, jadi bisa nggak saya sekolah? Bisa nggak pekerjaan saya berhasil? Tapi saudara-saudara, ada juga yang namanya gagasan. Kalau gagasan itu saudara-saudara, itu menghasilkan ide. Jadi apa saudara-saudara yang disebut dengan gagasan itu? Saya cinta Tuhan sungguh-sungguh. Ide saya pasti berhasil. Amin saudara. Jadi beda antara berangan-angan sama gagasan. Apa itu saudara? Di dalam pikiran kita itu ada juga namanya niat. Niat saya, ya saudara, niat. Niat itu untuk dihubungkan dengan yang lain-lain supaya kelihatan beda. Niat itu begini. Niat itu nasar. Ya, bernasar. Bernasar itu kalau saya nanti jadi insinyur, ya, saya akan apa saudara? Traktir kalian semua. Ya kan? Gitu kira-kira ya. Kalau saya nanti berhasil dalam hidup saya, seluruh hidup saya kuberikan kepada Tuhan. Wah, ya kan? Saudara, itu adalah niat. Di dalam pikiran kita juga ada maksud. Maksud itu apa saudara? Maksud saya artinya begini. Jadi saya mempunyai arti ya. Jadi saudara-saudara, mari kita lihat dulu saudara. Di dalam pikiran kita harus saudara-saudara harus memasukkan yang namanya tadi setelah runtuh, kemudian harus dibangun. Ya. Kita akan lihat firman Tuhan di dalam Matius 16, ayat ke-22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping menegur dia katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau. Ya, ayat 23, Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Saudara-saudara, kalau saudara punya akal, ya, punya pikiran, ya saudara, ini bicara soal akal. Tuhan Yesus itu sedang bicara mau disalib dia. Ya, ini pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan Yesus akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kemudian Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tidak akan menimpa engkau. Ini akalnya siapa saudara? Akalnya Petrus, akal manusia, ya, pikiran manusia. Ya, pikiran, akal ada di dalam pikiran. Pikiran manusia berkata ini, hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Engkau tidak akan
mati di atas kayu salib. Ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Jadi kalau saudara punya pemikiran-pemikiran yang lama, ya, punya akal yang ada di dalam pemikiranmu, ya, kelihatannya itu baik menurut akal manusia, saudara-saudara, itu adalah akalnya iblis. Jadi saudara, kita tidak sekedar saudara meruntuhkan akan pikiran kita, yaitu memori dan pikiran kita dan akal kita, saudara-saudara, karena memori dan akal kita, yaitu pikiran kita tadi, itu kalau pikiran yang lama, akal kita yang lama, ingatan kita yang lama, itu adalah berasal dari iblis. Ya, hari Minggu harusnya pelayanan. Saudara punya akal. Ini lebih baik ditambah sehari lagi ya, supaya badan saya lebih sehat ya. Nah, itu namanya akal manusia. Itu namanya pikiran manusia. Dan Tuhan katakan itu adalah iblis. Jadi saudara dan saya, pikiran kita yang lama, yaitu memori kita yang lama, ingatan kita yang lama, dan akal kita yang lama harus diapakan saudara? Diruntuhkan. Ya, mari kita lihat lagi. Enyahlah iblis. Saudara harus tahu akal kita itu bukan akal manusia. Ya, tapi betul itu akal manusia, tetapi berasal dari iblis. Enyahlah engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi pemikiran yang berasal dari pikiran kita yang lama, yaitu ingatan kita yang lama. Ingatan kita kalau sakit pasti kita akan mati. Akal kita, wah kalau begitu, kalau saya bakal mati nantinya atau lebih parah, lebih baik saya tidak pelayanan atau tidak ibadah. Ya, itu maksudnya. Nah, saudara-saudara, jadi kita sekarang sudah memahami sungguh-sungguh bahwa di dalam pikiran kita yang lama, ya, pikiran yang lama tadi itu harus diruntuhkan. Mengapa pikiran kita yang lama itu harus diruntuhkan? Karena pikiran yang lama tadi harus diruntuhkan karena itu berasal dari iblis. Dan bagaimana cara meruntuhkannya? Cara meruntuhkannya adalah kita dengan banyak berdoa dalam bahasa roh. Jadi begini kira-kira, kalau saudara sakit atau saudara bangkrut, saudara, pikiran-pikiran bangkrut, pikiran-pikiran sakit, pikiran-pikiran keluarga itu hancur, itu harus diruntuhkan. Gimana cara meruntuhkannya? Berdoa dalam roh. Kuralama sikine aralamaso itonoku rahase inaku ratandi. Saudara-saudara, pikiran yang lama itu akan hilang, ingatan dan akal yang lama akan hilang. Kemudian saudara tidak ingat, diruntuhkan. Kemudian Roh Kudus itu akan mengingatkan. Mengingatkan apa? Mengenai firman Tuhan yang saudara dan saya baca. Jadi ingat baik-baik. Jadi cara membangunnya, cara meruntuhkannya dengan kuasa Roh Kudus, kuasa Allah, yaitu dengan berdoa dalam bahasa roh. Itu cara meruntuhkan supaya nggak ingat, tidak gunakan akal yang lama, tidak gunakan ingatan yang lama. Karena ingatan yang baru nanti saudara-saudara, Tuhan itu Roh Kudus itu akan mengingatkan apa yang saudara sudah baca di dalam firman Tuhan. Saudara, kemarin kita sudah mendengar firman Tuhan
bahwa di dalam jadi apa yang perlu saudara ingat? Sekarang kita lihat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8. Nah, inilah yang saudara perlu ingat. Ya, yang tadi semua dalam pikiran, yaitu pikiran apa aja yang ada di dalam pikiran, yaitu akal, ingatan, apalagi saudara, angan-angan, gagasan, kemudian apalagi saudara, niat, maksud, itu mesti diruntuhkan semua. Dengan apa? Doa dalam roh. Amin. Ya, itu harus diruntuhkan. Pertama-tama itu harus diruntuhkan. Setelah runtuh, saudara harus mulai berpikir. Pikiran yang baru. Pikiran yang dari firman Tuhan. Ya, apa yang dikatakan? Mari kita baca Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar. Nah, pokoknya pikirkan semua yang benar. Benar jodohnya sama siapa? Adil. Semua yang adil. Oke. Apalagi saudara, semua yang benar, semua yang adil, semua yang mulia. Mulia. Saudara, mulia. Jodohnya apa saudara? Suci. Kalau saudara itu suci, itu saudara menjadi mulia. Pokoknya pikirkan semua yang, jadi di sini ayatnya bicaranya begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Wah, gampang kan? Jadi saudara mulai pikirkan apa yang dipikirkan Allah. Apa yang dipikirkan Allah menurut firman-Nya. Apa saudara-saudara? Saudara mulai memikirkan yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi semua yang baik-baik ya saudara-saudara. Haleluya ya. Jadi saudara, kalau saya ngapalinya gampang. Benar sama siapa jodohnya? Adil. Orang yang adil itu orang yang benar. Kalau orang nggak adil nggak benar. Nah gampang. Kalau suci sama siapa? Ya, suci itu sama dengan kudus. Orang kudus adalah orang yang dimuliakan Tuhan, ya kan? Terpisah dari dunia, suci, kudus, itu pasti mulia. Ya. Para hadirin yang kami muliakan, para hadirin yang enggak seperti yang lain-lain, ya kan? Ini adalah tamu khususku, ya kan? Saudara adalah tamu khusus Tuhan. Saudara sedang beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara itu saudara yang suci, yang kudus, yang mulia. Nah, saudara-saudara, ingat, saudara-saudara, yang dipikirkan, yang diingat adalah di dalam pikiran ada ingatan yang manis aja. Jangan yang pahit-pahit, yang manis, yang sedap didengar, yang namanya baik, bajik, dan patut dipuji. Wah, itu yang kita pikirkan. Yang jelek-jelek, no. Amin, saudara. Nah, itu ya. Jadi cara membangunnya adalah saudara yang dipikirkan yang itu. Jangan dipikirkan yang enggak baik-baik. Nah, sekarang saya akan ajak saudara lihat di dalam Yosua 1 ayat 8. Ya, ini saudara-saudara, kalau saudara Filipi 4 ayat 8 itu apa? Mengisi apa saudara? Memori.
semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, dan yang patut dipuji, itu namanya adalah memori. Nah, sekarang saya mau ajak saudara memori dan akal. Kita lihat di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat yang ke-8. Apa yang dikatakan? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Kitab Taurat adalah firman Tuhan. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Jadi firman Tuhan itu harus direnungkan siang dan malam. Dipikirin, maksudnya diingat. Ya, diingat ya. Ini mulai masuk diingat. Supaya engkau bertindak hati-hati. Kalau bertindak hati-hati, ini akal atau ingatan? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ini ingatan atau pikiran? Ingatan atau akal? Saya mau renungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya aku bisa mengatakan firman Allah, supaya kelakuanku bisa hati-hati. Namanya apa, saudara? Akal. Ya, jadi di dalam kitab Yosua ini pasal 1 ayat yang 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Ini jalan akalnya ini. Udah ngerenungin, diingat, ya, bukan ingatan, akalnya jalan. Kalau aku ngerenungin, pasti itu yang aku ucapkan. Ya kan? Janganlah engkau lupa memperkatakan. Kalau apa yang saudara renungkan, apa yang saudara ingat, pasti saudara ucapkan. Betul nggak? Ya. Itu waktu mengucapkan itu akalnya jalan. Waktu bertindak hati-hati juga akalmu jalan. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Akal atau memori ini? Perjalananmu supaya berhasil. Akal atau memori? Perjalanan berhasil. Akal. Aku mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya aku mengucapkan apa yang aku renungkan. Supaya aku melakukan apa yang aku, supaya itu namanya akal, ya kan? Supaya aku berkata, supaya aku berperilaku, supaya aku perjalananku berhasil dan perjalananku beruntung. Jadi saudara, ini yang sudah orang yang berakal. Oke saudara, jadi setelah pikiranmu itu engkau runtuhkan dengan kuasa Roh Kudus, ya, setelah diruntuhkan dengan kuasa Roh Kudus, runtuhannya itu, saudara-saudara, dengan cara berdoa dalam roh, reruntuhannya itu harus dibangun. Bagaimana cara membangun? Ya, cara membangun, Roh Kudus yang sama meruntuhkan tadi, Roh Kudus itu mengingatkan akan apa yang engkau ingat di dalam pikiranmu. Ya, pikiran saudara mulai mengingat. Diingatkan oleh Roh Kudus. Tadinya pikiran saudara kan mengingat. Orang kan gak ingat terus, saudara-saudara. Ya, tapi begitu saudara-saudara mau melakukan, mengucapkan di luar kontrol, atau menindakkan di luar kontrol, ya, Roh Kudus itu mengingatkan akan firman yang engkau ingat, yang sudah engkau lupa tadi. Ya kan? Jangan loh, jangan, kata Roh Kudus. Ya, saudara, di dalam roh kita, di dalam nyawa kita, di dalam pribadi kita, ya. Saudara sudah tahu nyawa pribadi, sudah tahu ya. Jadi saya nggak perlu ulang.
Ya, saudara-saudara, jadi kita sudah lihat ada ingatan di dalam Filipi 4 ayat 8, ada ingatan dan akal di dalam Yosua 1 ayat 8. Saya akan bicara mengenai lagi saudara, mari kita lihat di dalam Matius 5 ayat 43. Matius 5 ayat 43. Kalau saudara baca, ini bagus sekali, tapi tidak mungkin dikhotbahkan karena waktu terbatas. Ya, sangat terbatas. Dan ini harus segera diakhiri. Saudara, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, bencilah musuhmu. Ini adalah firman menurut Taurat. Saudara-saudara, tapi ini adalah hukum logika manusia. Kalau ada orang yang mengasihi kita, kita harus mengasihi dia. Betul kan? Kalau enggak namanya enggak tahu budi. Ya. Tetapi saudara-saudara, kalau ada yang benci kita, kita harus balas dia. Ya. Itu adalah hukum umum. Ya. Taurat juga bicara hukum umum. Ya. Tetapi kalau Tuhan Yesus itu adalah tidak menghilangkan hukum itu, tetapi meneguhkan, menyempurnakan atau meneguhkan. Apa menurut Tuhan Yesus? Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Nah, musuh harus diapa saudara? Harus dibasmi, dibales. Tapi dibilang apa? Kasihilah musuhmu. Ya. Nah ini saudara-saudara, ini bicara soal apa? Ingatan atau akal? Ya, semua pasti masuk di dalam ingatan. Ya, saudara, semua masuk di dalam ingatan. Tetapi ini bicara logika, bicara mengenai akal. Ya, akal. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi, saudara-saudara, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita harus mengasihi, menasihati kalau masih bisa. Kalau enggak bisa, ya udah doakan. Ya. Jadi, pada prinsipnya kita tidak boleh membalas jahat dengan jahat. Tetapi kita pada prinsipnya adalah supaya orang itu berjalan pada jalan yang benar, jalan keselamatan. Yaitu dengan cara apa, saudara? Menasehati. Kalau nggak bisa dinasehati, ya udah kebaskan debu kakimu. Pes, udah. Tapi tetap akan tunggu. Terus berbuat baik selama saudara masih bisa berbuat baik. Sambil doakan, sambil kapan dia bisa bertobat. Ya, amin ya saudara. Nah, ini adalah akalnya anak Tuhan. Akal yang baru. Pikiran yang baru. Akal yang baru. Nah, itulah fungsi daripada kita merenungkan firman Tuhan. Supaya kita timbul ingatan, timbul juga akal. Mengingat untuk supaya kita tahu akalnya Tuhan itu apa. Ini akalnya Tuhan, saudara-saudara. Kalau akal kita ya udah cungkil mata satu, bales itu mata yang satunya lagi. Ya, saudara. Pokoknya bales. Kalau baik, bales baik. Kalau jahat, bales jahat. Nah ini saudara, itu adalah akal atau pikiran manusia. Pikirannya iblis. Tapi kalau pikirannya Allah, itu yang sesuai dengan firman Allah itu. Saudara suruh merenungkan untuk mengingat supaya saudara tahu akal yang baru.
Ya, akal yang baru. Akal yang baru. Amin, saudara. Akal yang baru, yaitu pikiran yang baru. Pikiran dari Allah. Ingat, diruntuhkan untuk dibangun dengan merenungkan. Berdoa dalam bahasa roh untuk meruntuhkan. Supaya apa, saudara? Membangun dengan merenungkan. Membangun pikiran dengan merenungkan. Nah, waktu engkau meruntuhkan dengan kuasa Roh Kudus yang sama ini juga akan mengingatkan apa yang engkau renungkan. Jangan saudara berdoa dalam bahasa roh terus, tapi nggak pernah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudara-saudara, saya akan memberi akal lagi. Akal, tadi ingatan, akal, sekarang saya kasih akal yang lagi. Ya. Markus 11 ayat 22. Markus 11 ayat 22. Ini akal nih, akalnya Tuhan, pikirannya Tuhan ya, akalnya Tuhan, pikirannya Tuhan. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Loh, akalnya Tuhan itu suruh percaya sama Allah. Kalau ada pohon ara yang nggak berbuah, saudara-saudara, saudara harus gunakan akalnya Allah. Kalau saudara sakit, gunakan akalnya Tuhan. Kalau saudara bangkrut, gunakan akalnya Tuhan. Jangan akal sendiri. Ya. Ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Ya, kalau ada gunung, saudara ngomong, gunung, beranjak dari dataran tinggi ke dalam laut. Ya. Ini akalnya Tuhan loh saudara. Kalau saudara bangkrut, kalau rumah tangga saudara hancur, mestinya ngapain? Saudara harus percaya kepada Allah, gunakan akalnya Allah. Renungkan firman Allah. Supaya saudara tahu akalnya Tuhan. Apa yang disebut akalnya Tuhan ini? Saudara, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, artinya percaya, ya kan? Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Jadi percaya pasti jadi. Semuanya pasti jadi. Percaya saja. Amin ya, saudara. Maka hal itu akan terjadi baginya. Ya, jadi jangan saudara sakit terus pakai selimut kemulan, jangan. Ya, saudara. Apa yang saudara lakukan? Renungkan firman Tuhan, runtuhkan pikiranmu dengan berdoa dalam bahasa roh, kemudian bangun pikiranmu dengan renungkan firman Allah. Maka akan terbentuklah ingatan yang baru, karena yang lama tadi sudah diruntuhkan. Akal yang baru, karena yang lama tadi sudah diruntuhkan dengan berdoa dalam bahasa roh. Maka Roh Kudus yang sama akan mengingatkan engkau. Ya, akal yang baru. Akan apalagi yang baru, saudara? Ingatan yang baru, ya, yang berasal dari Allah. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa yang kau perlu ingat? Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Terus apa lagi? Bilurnya menyembuhkan. Bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh Tuhan Yesus tertolong, amin, amin. Nah, itu yang harus saudara ingat. Saudara gunakan, percayalah
sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada kita. Saudara-saudara, saya tidak bisa terlampau panjang dan kita harus tutup di dalam doa. Kita akan nyanyikan Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kuralamasiki. Berdoa dalam bahasa roh untuk meruntuhkan, renungkan firman Tuhan, untuk membangun kembali dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus, Kau disambut. Ayo saudara, undang Roh Kudus. Berdoalah dalam bahasa roh. Apa yang telah engkau dengar dari firman Tuhan, renungkan siang dan malam. Maka Roh Kudus akan menolong engkau untuk membangun kembali. Kau disambut di sini. Roh Kudus, Kau disambut di sini. Angkat tanganmu, angkat hatimu untuk Tuhan. Kau disambut Sambut Dia. Berdoa dalam roh untuk meruntuhkan pikiran lamamu. Renungkan firman Tuhan siang dan malam untuk membangun pikiranmu kembali dengan pertolongan Roh Kudus. Ayo saudara, angkat tanganmu, hatimu. Aku sambut engkau. Aku mengikutimu Roh Kudus untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Terus ucapkan bahasa roh. Berdoalah dalam roh senantiasa. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Ada pertolongan Tuhan yang datang kepadamu. Gunung pun dapat dipindahkan. Roh Kudus, Kau disambut di sini. Roh Kudus, Kau disambut di sini. Saya rasakan ada hadirat Allah. Bapa segala, engkau yang sakit, runtuhkan pikiran lamamu bahwa engkau tidak bisa sembuh. Berdoalah dalam bahasa roh. Renungkan apa yang Tuhan katakan. Renungkan saudara. Orala sekinara lawasando. Renungkan bahwa gunung-gunung pun dapat dipindahkan. Ucapkan. Bertindaklah seolah-olah engkau sudah menerima. Percayalah bahwa engkau telah menerimanya. Kehancuran rumah tangga pun akan dipulihkan. Sakit penyakit pun akan dipulihkan. Kebangkrutan pun akan dipulihkan. Roh Kudus, Kau disambut di sini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Oh ralawasando segala
disambut di sini. Kau disambut di sini. Kau disambut di sini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengalami kesulitan di dalam kehidupan sehari-hari, dengan cara mengubah pikiran saudara, saudara bisa mengikuti Zoom kami pagi, siang, dan malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.